Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Prosesi akad nikah Kaesang dan Erina Gudono berlangsung hari ini 10 Desember 2022. Tampak kebahagiaan terpancar dari muka kedua mempelai. Akad nikah keduanya menggunakan adat Jawa Yogyakarta dan terlihat dari rangkaian acara jelang akad nikah hingga upacara panggih setelahnya. Kita akan bahas lebih dalam filosofi di balik prosesi adat pernikahan Kaesang dan Erina hari ini bersama dengan pemerhati budaya Jawa Irmayanti Meliono. Selamat sore Ibu Irma. Selamat sore, Mas. Terima kasih sebelumnya sudah hadir secara virtual. Ibu, Ya, kita tahu ini pernah kita bahas bahwa ibaratnya sebuah showcase ya kebudayaan Jawa ya. melalui pernikahan ini. Kalau kita lihat dari prosesi hari ini ya Bu ya, dari Yogyakarta sendiri, apa yang Anda bisa gambarkan secara umum dulu dari prosesi hari ini? Ya, kalau saya melihat secara umum, proses perkawinan Jawa ini, yang khususnya gaya Yogyakarta itu, memang melalui tahapan-tahapan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu wajib dilakukan oleh kedua mempelai tadi, Mas Kaesang dan Mbak Irina. Jadi kalau melakukan itu secara utuh, tahapan itu dilalui dengan baik dan khidmat dan berjalan dengan ya sukses seperti itu, maka ya tentu harapan-harapan doa-doa itu bisa tercapai. Baik. Kita tahu bahwa setiap acara Jawa seperti itu memang kompleks ya. Bahkan Ratu pun, Gusti Kanjeng Ratu Hemas juga menyebutkan bahwa kalau di keraton bisa sampai 45 hari dipingit seperti itu. Kalau kita lihat dari pernikahan Kaesang dan Erina ini, apakah hari ini ya Bu ya prosesi akad nikah, apakah memang sesuai pakem Jawa atau ada aturan yang memang akhirnya disimplify seperti itu, tidak sekompleks biasanya dari pantauan Anda? Ya, kalau saya melihatnya cukup bagus ya. Jadi saya melihat perkawinan Jawa itu kan seakan-akan dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu upacara yang berdasarkan agama, tentu Baik. dalam hal ini Islam. Baik. Nah, kedua nanti dengan acara yang dengan adat budaya Jawa. Jadi saya rasa itu sudah bagus sekali. Oke. Sesuai, kalau dihitung 100%, udah 100% sesuai. Sudah sesuai, karena kita tahu juga untuk siraman bahkan Midodareni juga sudah konsultasi ke keraton ya Bu ya. Ya, Jadi memang sudah ada mungkin rules seperti itu. Dan kalau kita lihat akad nikah hari ini Bu, ada panggi ya. Prosesi setelah akad nikah ada panggi. Ini boleh dijelaskan tidak untuk teman-teman saudara kita yang sedang menyaksikan, karena tidak semuanya wong Jawa mungkin. ya. Nah, jadi kalau panggih itu sebenarnya kan kepanggih bertemu temon. Jadi bertemunya sepasang tadi mempelai laki-laki dan perempuan Mas Kaesang dan Mbak Irina. Jadi setelah siraman, maka istilah calon mempelai perempuan dan laki-laki itu sudah hilang, tapi sudah menjadi mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi selesai siraman tadi, nah kemudian tentu acara tadi kan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, tahapan tadi secara ijab kabul dan kemudian nanti ada panggih dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Jadi filosofinya panggi ini ibaratnya tadi pertemuan kedua mempelai setelah mereka dipingit semalam ya Bu ya. Dengan harapan kan menjadi pasangan suami istri yang tadi sakinah mawaddah dan warahmah tadi. Baik. Saling menolong, saling dalam konteks sekarang tentu bisa tenggang rasa itu harus ada, itu yang penting. Oke, baik. Kalau dandanan sendiri Bu, kita lihat bahwa ini pastinya luar biasa dengan, kalau saya tidak salah, paes ageng ya. Ya, boleh dielaborasi soal dandanan ini dari sudut pandang Ibu. Ya, kalau tadi saya lihat paes agengnya memang gaya Jogja ya, karena Baik. itu alisnya itu ada tambahan sedikit, jadi seakan-akan meniru tanduk dari menjangan, hewan menjangan itu. Nah, itu salah satunya yang menunjukkan bahwa Mbak Irina ini ya menggunakan satu tradisi make up dengan gaya Jogja tadi. Oke. Yang menjadi menarik, lalu kemudian menggunakan kebaya putih. Memang tadi mendengar bahwa favorit warna Mbak Irina itu adalah putih.
Putih Baik. itu kan simbol kesucian, keabadian, dan sebagainya. Baik. Kalau untuk Kaisang sendiri Bu, base cup yang digunakan seperti apa? Itu Dari pandangan. seperti Jogja, karena kalau Jogja ya Bu ya? ya Jogja, Aha. karena kalau Jogja itu di belakangnya ada pondolan, jadi semacam apa ya, kayak kalau di belakangnya saya tadi lihat Aha. keluarga dari Pak Jokowi kan pakai menggunakan ini tadi beskap yang ada itu apa tonjolannya itu tadi, itu khas Jogja. Oke. Jadi karena saya tahu juga base cup Ada gambarnya. Solo ya, Solo beda dengan Jogja, ada pembedaannya. Berarti kemungkinan untuk besok mungkin akan lebih ke Solo ya Bu ya, untuk Mungkin kesepakatan dari Aha. kedua belah pihak apa, kedua orang tua. Jadi kan semua itu dalam perkawinan Jawa kan ada aturan-aturan dan apa yang kemudian harus disepakati bersama. Paling tidak kedua mempelai itu juga ada urun rembuk bahwa saya kepingin ini Baik. kedua orang tua. Nah itu harus disatukan supaya tujuan harapan untuk mencapai perkawinan yang berjalan lancar itu tercapai. Oke, kalau tadi kita lihat di gambar sekarang Bu, tadi barusan ada juga tampak jelas Mas Kaisang menggunakan kalung ya. Ini hanya aksesoris biasa atau kalung memang dalam ada Jawa atau seperti apa Bu kalung yang dipakai Kaisang? Bisa dilihatin ya, saya tadi bisa ada tayangan kalungnya. Iya, ini mungkin nih sedikit, tapi tadi pas duduk agak lebih jelas ya. Tapi ya kira-kira ada, nah seperti ini Bu. Oh, itu kalung itu adalah aksesoris untuk pakaian busana pengantin ini harus. Itu aksesoris memang pakemnya atau aksesoris modern sebenarnya Ibu? Jadi pakemnya. Jadi untuk pakaian adat Jawa pengantin ini, maka pengantin baik pengantin pria maupun perempuan pasti menggunakan aksesoris ya seperti tadi kalung dan sebagainya. Oke, baik. Dan hiasan yang dipakai biasanya harus berwarna kuning ya atau emas, karena itu kan logam mulia kan. Oke, ada filosofi tertentu Bu atau seperti apa? Logam mulia itu kan ya seperti kalau emas, namanya emas itu benar-benar murni. Baik. Jadi tentu diharapkan ya harapan-harapan atau diharapkan oleh orang tua ini pasangan ini memiliki cinta yang benar-benar murni, tidak terbagi, terbelah, tapi hanya kepada masing-masing pasangannya. Baik. Kita tahu juga, saya baca walaupun tadi tidak secara visual tidak nampak, kabarnya juga ada keris ya di balik base cup-nya Kaisang. Ini tentunya ada makna, Ibu Irma? Iya, jadi kalau sebagai pelengkap, maka keris itu kan lambang sebagai laki-laki, lagi suatu keberanian, kehebatan, perlindungan. Maka dia dipakai biasanya kan agak di balik ini ya punggung tadi. Tapi ketika tadi akan akad nikah, maka keris itu harus dilepas dahulu. Jadi tidak boleh memakai keris ketika sedang akad nikah. Jadi saya lihat itu dilepas. Oke. Tapi itu bukan sebagai satu manlik tadi. Jadi memang dilepas ketika untuk akad nikah, tapi sebelumnya mungkin dipasang. Jadi berarti dengan kata lain bahwa ada pakem-pakemnya Bu ya, jadi memang ketika dipakai harus, ya ini luar biasa bagaimana kita memahami budaya. Kalau kita lihat juga Royal Ambarukmo, ini lokasi yang dipilih oleh keluarga Presiden dan juga Erina. Dari sejarah ini juga menarik ya Bu ya, Royal Ambarukmo dulu kalau tidak salah kediaman Sultan something, kalau saya tidak salah. Ya, kalau dari Anda sendiri bagaimana terkait pemilihan Royal Ambarukmo ini? Jadi kalau sepanjang yang saya ketahui, namanya masih tetap Ambarukmo. Ambarukmo itu adalah daerah yang waktu itu tidak ada istana, paling mungkin hanya tempat singgah. Kediaman gitu ya? Tempat hutan untuk berburu. Oke. Mereka, karena ya di masa lalu, mungkin berabad yang lalu kan hewan masih ada, tanahnya subur dan sebagainya, jadi dipakai dan cukup luas dipakai untuk berburu. Nah kemudian setelah sekian tahun, mungkin saya agak lupa di masa Soekarno atau apa, itu kemudian wilayah, itu sebenarnya kan tanah wilayah Sri Sultan. Iya, betul. Lalu kemudian oleh almarhum Presiden Soekarno dimintakan, dimohon diizinkan, dibuat satu hotel. Hotel yang
waktu itu kalau nggak salah ada Ambaruk Mall, kemudian ada di mana ya, ada 5 hotel yang bernuansa modern di masa itu. Baik. Nah, kan itu Aha. mungkin menurut saya kalau penempatan di Ambaruk Mall ini ya sebagai satu kilas balik bagaimana untuk menghidupkan kembali kenangan bahwa ini adalah tanah milik dari Kesultanan. Baik, Ibu, kita sekarang visual terbaru yang kita punya langsung dari Yogyakarta. Kalau kita lihat ini pengantin menyapa media ya nampaknya ya, untuk memberikan sedikit komentar, lalu kayak mulai beranjak lagi ini Ibu ke dalam lagi. Nah, ini nampak hiasan secara jelas ya Ibu ya. Ini kalau tadi Ibu bilang bahwa paesnya semuanya itu adalah Jogja sekali ya Ibu. Apakah yang ditampilkan hari ini tipikal dandanan atau riasan Jogja modern atau memang sangat klasik kalau dari pendapat Ibu sendiri? Kalau menurut saya ya ada mix ya, campuran. Biasanya ada yang klasik tadi seperti misalnya pada alis tadi, tapi tentu ada sedikit ya kalau saya lihat ada sedikit nuansa yang lebih modern. Dari apanya Ibu modern kelihatannya? Maaf dari sini itu gelungnya ya, jadi agak ke atas, jadi lebih tinggi, kemudian ada untaian dari melati dan sebagainya. Tapi lepas dari itu masih tetap menampilkan bahwa itu sebagai gaya Jogja, dan mentulnya itu kan ada 5 kan, yang semacam ya kita bilangnya sebagai mentul, itu hiasan tadi. Baik, dan ini kalau kita lihat ini visual masih dari terbaru Bu, dari Yogyakarta, dari Royal Ambaruk Mall. Nampaknya kedua mempelai menaiki kereta kencana untuk meninggalkan tempat acara seperti itu. Nanti kita update lagi informasinya, kira-kira mereka akan menuju kemana. Tapi ini visual yang kita dapat ya untuk saat ini. Istilahnya kirap itu. Kirap ya Bu ya. Apakah ini juga bagian dari tradisi atau pakem tadi yang? Biasanya sebagai tradisi dari kan perkawinan Jawa ini kan mengacunya pada keraton Jogja. Baik. Nah, ini maka sepasang pengantin ini ya kirap sebetulnya untuk menunjukkan pada masyarakat luas bahwa mereka sudah sah menjadi suami istri. Oke, baik. Dan kita lihat juga bahwa kemarin saya juga sempat berbincang dengan Ibu dan juga Gusti Kanjeng Ratu ya, bahwa kehadiran beliau di acara siraman dan juga sungkem seperti itu, sungkeman, dan hari ini tentunya Sultan juga hadir bersama GKR Hemas. Kalau kita lihat ini tampak terasa spesial ya Bu, bahkan di momen-momen sebelum akad nikah kemarin pun Gusti Kanjeng Ratu hadir. Dari pendapat Anda sendiri, bahwa ini pertama kalinya mungkin, I don't know, I'm not really sure, tapi apakah memang ini pertama kalinya Ratu seperti itu mengikuti prosesi pernikahan publik? Saya rasa enggak ya, mungkin kan merupakan permaisuri dari Sri Sultan. Jadi kan banyak saudara, kerabat, teman yang tinggal dekat sehingga dia datang. Tapi kalau kemarin saya melihat beliau jadi Mbak Irina sungkeman terhadap Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu ya suatu surprise bagi saya. Iya. Dianggap sebagai semacam kerabat dekat dan sebagainya. Itu yang menarik. Bahkan juga di prosesi siraman juga ya Bu ya, Gusti Kanjeng Ratu. Nah ini nampaknya kirap sedang berlangsung Ibu, baru saja berjalan nampaknya kereta kencana yang membawa kedua mempelai yang memang hari ini prosesinya luar biasa dari pagi, siang, dan hingga pukul saat ini 16.54, hampir pukul 17, hampir pukul 5 sore seperti itu, dan keduanya sedang menyapa para awak media dan juga ya massa yang berkumpul di sekitar Royal Ambaruk Mall. Kita lihat juga nampak memang agak ramai, walaupun tadi undangan memang hari ini agak terbatas karena besok baru diadakan untuk prosesi yang lebih besar di Solo. Ibu, kalau kita
melihat lagi jam akad nikah nih ya. Ini menarik juga nih, jam 11. Biasanya kan ya kalau publik gitu ada yang jam 8 ya, atau mungkin lebih pagi seperti itu. Kalau dari penentuan jam sendiri, dari Ibu Irma punya insight terkait jam ini, jam 11? Sebenarnya kan jadi begini, memang ada pakem jam jadi ditentukan. Tapi yang penting ketika menentukan jam 11 atau jam berapapun, maka jam 11 itu tepat harus acara itu sudah dimulai. Tentu ketika memilih waktu, sekali lagi adalah kesepakatan kedua belah pihak tadi. Karena ya saya paham karena Pak Jokowi kan presiden, tentu banyak hal yang sangat sibuk, dengan kesibukannya masih mengurus putra bungsunya, itu tadi suatu apresiasi yang sangat besar sekali. Jadi yang penting adalah bagi saya ketepatan waktu. Berapapun jamnya, ketika jam 11, maka jam 11 tepat, maka acara itu harus dimulai. Karena itu salah satu ya core di dalam ketika kita melihat upacara perkawinan Jawa tadi. Baik, Ibu, untuk besok mungkin kita tahu besok akan lebih besar, ada 6.000 undangan ya yang saya dengar juga di Solo. Apa yang kita bisa ekspektasi kita terkait showcase besok? Apakah Solo ya budaya Solo pastinya akan dibawa dan Anda punya pendapat lain mungkin untuk besok? Saya tidak tahu, tapi biasanya ketika ini kan berarti kan dalam istilah Jawa itu Pak Jokowi kan ngunduh mantu. Ngunduh itu kan jadi mengundang pengantin tadi, kedua mempelai tadi untuk dipestakan di rumah dari mempelai laki-laki. Jadi istilahnya mundur-mundur itu ya mengundang. Nah, tentu karena beliau presiden, ya tentu acaranya akan lebih menarik lagi, tamu-tamu undangan akan banyak sekali, apalagi Mas Kaisang itu kan anak bungsu ya, jadi ini adalah sebagai Pak Jokowi ceritanya sudah tidak akan punya hajat lagi karena putranya sudah menikah semua. Jadi ada sesuatu yang menarik. Dan tentu kalau kita lihat ada pesta rakyat dan sebagainya, itu sangat menarik bagi masyarakat Solo juga. Baik. Ibu, bicara satu mungkin terakhir sebelum kita tutup, bahwa bicara budaya Jawa dan bagaimana pernikahan ini membawa message bukan sekedar soal tadi ikatan cinta Kaisang dan Erina, tapi bagaimana budaya Jawa diperkenalkan lagi untuk generasi muda, lebih paham lagi bahwa kompleksitas yang kita punya adalah suatu anugerah. Bahkan Kanjeng Ratu menyebutkan nguri-nguri seperti itu. Bagaimana Anda melihat budaya Jawa dalam representasinya dalam pernikahan Kaisang ini? Oh ya, kalau saya melihat bahwa budaya Jawa, terutama representasi di dalam perkawinan Jawa, itu adalah suatu perkawinan yang ritual. Ritual ada tata cara yang harus diikuti, dan kalau ada orang yang atau masyarakat atau siapapun yang akan mengikuti ritual tadi, itu wajib hukumnya mengikuti aturan-aturan itu dengan benar. Meskipun sedikit modifikasi, tapi tetap taat, dan itu juga membanggakan karena akan menyebarluaskan bagaimana keragaman budaya di Indonesia yang dimulai dari perkawinan putra bungsu Pak Jokowi, tapi nanti bisa kita melihat ada budaya dari Sumatera, Kalimantan. Itu memperkaya khasanah. Betul sekali. Ibu Irmayanti, terima kasih untuk waktunya di weekend ini ya. Cantik sekali dengan sanggul dan hijau-hijaunya. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih. Baik.